Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwanul muslimin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Saudaraku seiman seagama, dimanapun Anda semua berada, semoga setiap saat dalam kehidupan kita, kita selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat di dalam hati kita, dan selanjutnya di dalam mulut kita dengan senantiasa melantunkan zikir. Yakin dengan selalu ingat Allah dalam keseharian kita, kita akan lebih mampu mengendalikan diri kita. Lebih mampu mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan hidayah, taufik dan ma'unah dari Allah, hal itu bisa kita laksanakan sampai kita mati. Saudaraku yang berbahagia, dalam keseharian ada banyak hal yang sebetulnya patut menjadi perhatian kita. Ada banyak hal yang sebetulnya patut kita perhatikan untuk kita ambil pelajaran. Satu di antaranya sering saya dan mungkin Anda semua menyaksikan. Ada bapak kita, ibu kita, orang-orang tua muslim berangkat jalan kaki menuju masjid. Jalan kaki menuju masjid. Dan berjalan kakinya itu dalam waktu berpuluh-puluh menit. Katakanlah sampai 20 menit atau belasan menit. Bahkan ada di antaranya yang sambil menenteng kursi lipat. Berjalan belasan atau bahkan puluhan menit sambil menenteng kursi lipat. Kalau cuma itu, sudah tentu itu nggak ada hal yang perlu kita perhatikan. Apa yang perlu kita perhatikan? Ketika selanjutnya beliau-beliau itu sudah sampai di masjid, lalu mengerjakan sholat. Mengerjakan sholat wajib, tapi sholatnya sambil duduk. Ini yang harus jadi perhatian kita. Dari rumah berangkat ke masjid jalan kaki, belasan atau puluhan menit. Tapi begitu sholat, sholatnya sambil duduk.
Ini yang harus jadi perhatian kita. Ketika beliau itu dari masjid, dari rumah berangkat ke masjid berjalan kaki, bukankah itu pertanda beliau itu mampu berdiri? Kenapa sholatnya sambil duduk? Karena itu pembahasan kali ini, apa hukumnya sholat berdiri bagi yang mampu berdiri? Ini dalam pembahasan khusus fikih sholat bagian pertama. Apa hukumnya sholat berdiri bagi yang mampu berdiri? Apakah wajib ataukah sekedar sunnah? Saudaraku yang berbahagia, sholat wajib, sholat fardu, bagi kita yang mampu berdiri, wajib dan wajib dilaksanakan sambil berdiri. Tidak ada tawar-menawar. Siapapun yang sanggup berdiri, sholat fardu wajib dilaksanakan sambil berdiri. Apa dalil wajibnya? An Imran ibn Husain radhiyallahu anhu qala kanat bi bawasiru fasa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anis shalah faqala sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa 'ala jambin. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 1117, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu an, beliau berkata, waktu itu aku sedang sakit bawasir, sakit ambeien, nongtot bool. Nggak bisa berdiri. Maka aku nanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perihal sholat dalam kondisi aku sedang sakit ambeien itu, bagaimana aku mesti mengerjakan sholat? Jawaban Nabi tegas, sholli qa'iman, kerjakan sholat sambil berdiri. Kerjakan sholat sambil berdiri. Fa'illam tastati, jika kamu nggak mampu berdiri, faqa'idan, baru kerjakan sambil duduk. Fa'illam tastati fa'ala jambin, kalau duduk juga nggak mampu, silahkan kerjakan sambil tiduran, berbaring. Saudaraku yang berbahagia, sholat fardu wajib berdiri bagi siapapun yang sanggup berdiri. Bagi siapapun yang sanggup berdiri. Seluruh ulama sepakat. Sholat wajib, sholat fardu wajib berdiri bagi yang sanggup berdiri. Bahkan Imam Nawawi menyatakan ada di antara sebagian ulama yang sampai berfatwa, lau qala al-muslimu al-qiyamu fil faridati laisa bi fardin kafara. Imam Nawawi nih. Ada sebagian ulama yang sampai memfatwakan apabila ada seorang muslim berkata bahwa berdiri dalam sholat fardu bukanlah wajib, maka dia dihukumi kafir. Apabila ada seorang muslim yang berkata berdiri dalam sholat fardu bukanlah wajib, dia kafir. Ini menunjukkan betapa wajibnya berdiri dalam sholat fardu itu betul-betul rukun yang paling utama.
Jadi siapapun muslim, muslimah, ayah, bunda, siapapun yang sanggup berdiri, sholat wajibnya, sholat fardunya, wajib dilaksanakan sambil berdiri, tidak sah. Siapapun orang mengerjakan sholat fardu, mampu berdiri, kok tidak berdiri? Tidak sah. Hati-hati, camkan baik-baik. Bagaimana dengan tadi? Banyak kita saksikan dari rumah berjalan kaki belasan bahkan puluhan menit. Begitu sampai masjid kok sholatnya sambil duduk. Apakah sholatnya pasti tidak sah? Nanti dulu, jangan langsung divonis tidak sah. Karena mungkin ada alasan lain. Alasannya diantaranya nih, kenapa ada saudara kita, ayah bunda kita yang sanggup berjalan, sanggup berdiri, tapi sholatnya kok sambil duduk. Di antara alasannya, karena tidak bisa ruku sambil berdiri. Tidak bisa ruku sambil berdiri. Kalau saya paksakan ruku sambil berdiri, pasti saya akan nyungsep, jelungup, jatuh. Baik. Kalau memang itu alasannya, ingat. Pertama, siapapun yang sanggup berdiri, wajib berdiri. Ini yang harus dipegang. Kalau selanjutnya ruku, dia tidak bisa ruku sambil berdiri, akan nyungsep, akan jelungup. Ini satu masalah fikih. Harus dicarikan jawabannya dari ulama yang memiliki otorisasi keilmuan, otoritas keilmuannya level dunia. Ternyata ada jawabannya. Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi, lebih masyhur dengan sebutan Imam An-Nawawi, wafat tahun 676 Hijriah, dalam salah satu kitab beliau Al-Majmu' Syarah Muhadzab, juz 3 halaman 256. Beliau mengatakan, walau ajaza 'anir ruku'i was-sujudi dunal qiyami li'allatin bidhahrihi tamna'ul inhina'a lazimahul qiyamu wa ya'ti birruku'i was-sujudi bihasabit taqah. Kalau ada seseorang nggak bisa ruku, nggak bisa sujud, karena ada penyakit di punggungnya, nggak bisa ruku sambil berdiri, berdiri bisa, tapi ruku nggak bisa karena ada penyakit di punggungnya, kata Imam Nawawi, dia wajib kerjakan sholatnya sambil berdiri. Ingat, orang yang nggak bisa ruku dalam posisi berdiri, dia wajib mengerjakan sholatnya sambil berdiri. Lalu rukuknya dia bungkukkan leher dan kepalanya sedikit dalam posisi berdiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sujudnya dengan membungkuk, menunduk lebih dalam sedikit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini penjelasan Imam Nawawi. Kenapa? Karena berdiri itu wajib. Selanjutnya bagaimana pada saat mau at-tahiyat? Nah, ketika mau at-tahiyat, baru silahkan duduk di kursi at-tahiyat. Selesai bangun lagi berdiri. Kalau toh bangunnya susah harus berpegangan, silahkan berpegangan. Saudaraku yang berbahagia. Jadi Imam Nawawi pun ternyata berfatwa orang yang sanggup berdiri, hanya saja rukuk sujud tidak bisa, kecuali dalam posisi duduk di kursi, dia tetap wajib sholatnya sambil berdiri.
rukuk sujudnya dengan menundukkan leher dan kepala sedikit, sujud dengan menundukkannya lebih dalam sedikit. Selanjutnya ketika mau atahiyat, baru duduk di kursi. Selesai atahiyat, berdiri lagi. Ini Imam Nawawi. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Bagaimana jika berdiri bisa berdiri, tetapi cuma beberapa menit misal. Cuma bisa berdiri 2 menit, habis itu akan gemeter terus jatuh. Nah, berdiri tetap berdiri, ketika sampai batas kekuatannya hilang, silahkan duduk. Ini sebagai wujud kehati-hatian. Jangan lagi gunakan kalimat agama itu tidak susah. Jangan dipersulit. Jangan gunakan kalimat itu agama itu mudah, agama itu gampang, kenapa harus dipersulit? Agama dihadirkan oleh Allah bukan untuk memberikan kesulitan, itu betul. Bukan untuk memberikan kesulitan. Di surah Al-Hajj ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Al-ayah. Wajahidu fillahi haqqa jihadih, bersungguh-sungguhlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Wajtabakum, dia Allah telah memilih kalian menjadi bagian dari pemeluk agamanya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak membuat kesulitan untuk kalian di dalam agamanya ini. Saudaraku yang berbahagia, di dalam hadis Nabi pun ada an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innad dina yusrun. Sesungguhnya agama ini, agama Islam ini mudah. Wala yusadad dina ahadun illa ghalabahu. Siapapun yang memberat-beratkan praktek keagamaannya, pasti dia akan kalah. Dia akan menyerah, dia akan kembali meminta kemudahan Islam. Fasaddidu wa qaribu. Tetaplah kalian mempraktekkan agama yang benar dengan praktek yang tidak meringan-ringankan, tidak juga memberat-beratkan, praktek yang wajar, yang tengah-tengah. Waqaribu, berusahalah untuk mempraktekkan perintah-perintah agama yang mendekati sempurna. Al-hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam Bukhari nomor 39 dan Imam An-Nasa'i. Jamaah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi ingat, bagi siapapun yang mampu berdiri, sholat fardunya wajib dilaksanakan berdiri. Ketika ada seseorang yang mampu berdiri, kok sholat fardunya dilaksanakan sambil duduk? Seseorang sanggup berdiri, kok sholat fardunya dilaksanakan sambil duduk, dikhawatirkan sholatnya tidak sah. Dikhawatirkan dia masuk kategori meremehkan aturan Allah yang sudah digariskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ada manfaatnya. Semoga Allah berikan kita, anugerahkan kita keistiqomahan untuk terus melaksanakan perintah-perintah Allah dengan pelaksanaan yang semakin hari semakin baik sampai kita mati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.